Halo Karisa, Kita langsung pantun aja kali ya. kita sikat. Oke, jalan-jalan ke Semanggi. Cakep. Perginya pakai baju batik. Bicara tentang sipil, balik lagi. Bersama si nenek cantik. Wih, dede. Yeay. Halo semuanya. Halo. Ya, kita perkenalan dulu deh. Dari gue, halo semuanya. Kenalin, gue Risa dari lingkungan 18. Dan gue Jennifer, lingkungan 19. Yeay. Nah, jadi di episode ketiga kali ini di Bicara Tentang Sipil, kita bakalan kedatangan cewek-cewek cantik dan keren-keren nih. Kebetulan ada 3 cewek dari DTS yang jadi finalis Abang None Jakarta. Keren kan? Sumpah. Gila. Nih, kita jadi ngerasa kebanting nih, takut nih. Nah, emang siapa? Insecure gue. Iya, insecure. Siapa sih bintang tamu kece kita hari ini? Kita langsung undang aja kali ya. Boleh. Halo semuanya. Halo. Hai. Hai. Mungkin boleh perkenalan dulu dari satu-satu kali ya. Mungkin dari Kak Cila. Perkenalan dulu. Halo semuanya, kenalin nama gue Cila dari Teknik Lingkungan 2017. Dari finalis Abang None Jakarta Timur. Oke. Terus Cika mungkin. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Cika dari Teknik Lingkungan 2019, finalis Abang None Jakarta Timur 2020. Oke, Putri sekarang. Assalamualaikum Bang Non. Biasanya nih guys, gue tuh kalau perkenalan pas Afnon tuh pakai pantun. Khusus hari ini gue udah buat pantun nih guys. Mantap. Tapi harus ini ya, harus mantap. apa? Respon, cakep gitu. Artinya Non. Oke, Non, siap. Siap. Bang Kevin tinggal di Bukit Duri. Cakep. Hobinya ngirimin ayat surat. Artinya Kenalin Ayah Non Putri, None terpantunnya Afnon Pusat. Waduh. Keren. Kan gue baru buat tadi guys, gue kayak baru buat 15 menit. Keren. Kenalin gue Putri, Sipil 2018, Abang None Jakarta Pusat 2020. Oke. Nih, emang spesialisnya pantun kali ya Putri ini. Iya dong. jago pantun. Bercanda. Oke, tadi di awal tuh gue sama Karisa bilang kayak, duh ini bintang tamu kita kece-kece banget nih, insecure kita jadinya. Nah, by the way, ngomong-ngomong nih, lagi pada sibuk ngapain nih? Dari siapa dulu nih? Dari Cika mungkin nih. Oke, dari gue dulu ya. Kalau sekarang, karena Apnon lagi pandemik juga, jadi sekarang tuh Apnon masih virtual aja, dan kesibukan gue saat ini paling cuma gue sekarang lagi mau coba buka bisnis gitu sih, coffee shop gitu doang. Paling yang lain gimana? Waduh, kece banget ya. Oke, lanjut mungkin siapa nih, Kak Putri, boleh. Silakan. Kesibukannya? Kesibukan gue, gue tuh lagi biasa banget. Gue nggak mau buka coffee shop kayak Cika. Cika keren banget, sumpah. Tapi gue boleh nanya nggak? Cika mau buka di mana? Keren banget. Rencananya sih ini aja sih Kak, ini doang gitu. Maksudnya deket-deket rumah, daerah di rumah doang, deket rumah gitu deh. Oke. Emang rumahnya di daerah mana? Di Jakarta Timur. Sebenarnya perbatasan juga sih antara Jakarta Timur sama Depok. Dekat UI, tapi masuk Jakarta Timur juga gitu, bingung nggak sih? Kalau udah jadi ya. Kesibukan gue ya, gue lagi mentingin akademis banget sih. Soalnya kan Afnan juga tadi lagi kebetulan lagi sepi juga gitu kan. Jadi ya gue fokus ke akademis dan lagi jadi asisten statik. Sama keren banget. Gue tuh sekolah musik kan, jadi masih nerusin gitu. Oke, keren banget nih. Pinter. Waduh, Sekarang Kak Cila nih. Sekarang Kak Cila nih. Tingkat akhir apalagi ya.
Sebenarnya sama sih, akademis juga, terus lagi jadi asisten juga, asisten McFlow, terus abis kerja praktek, baru selesai kerja praktek, terus sekarang mau nyusun laporannya, terus udah mulai skripsi juga, tuh, terus paling sama sih kayak Putri karena suka musik, jadi paling belajar gitar gitu. Oke. Nah, langsung kita masuk ke pertanyaan aja kali ya, Jen. Boleh. Pasti udah banyak yang mau tahu tentang Abang None-nya kan. Nah, langsung aja. Ini boleh dijawab satu-satu atau nanti kita pilih aja juga orangnya nggak apa-apa. Mau tanya nih, apa sih sebenarnya Abang None itu? Mungkin ada yang mau jawab atau gimana? Tunjuk apa ya? Jadi kuliah ini. Dulu deh, Mungkin nanti masih kalau keluar. ada yang mau nambahin paling tambahin aja ya. Oke, Cika mau jawab. Iya. Oke. Kalau menurut aku ya, Abang None itu kayak sebuah youth organization gitu yang buat mewadahi remaja-remaja potensial dari umur 18 sampai 25 tahun buat ngasih kontribusi secara nyata buat ibu kota Jakarta. Itu sih kalau menurut aku. Coba yang Mungkin ada yang mau nambahin? Menambahin sih, menambahin. Jadi Abang None itu sebenarnya kalau menurut aku ya, kayak pencarian duta pariwisata gitu buat Jakarta. Kan ada masing-masing wilayah nih, ada 6 wilayah, ada Jakarta Pusat, Utara, Timur, Barat, Selatan, sama Kepulauan Seribu. Nah nanti sebenarnya tugas utama dari Abang None itu buat mempromosikan kebudayaan sama pariwisata di Jakarta. Dan sebenarnya especially berdasarkan wilayah-wilayahnya ya, kayak misalnya Timur, Putri, Pusat gitu. Oke. Kak Putri mungkin mau nambahin atau udah mantap? Udah mantep, Tri. Udah Jawab semua. Oke. Oke, Terus? kita kan dari banyak ranah nih, kenapa kalian nih none-none pengen gitu, jadi kenapa awalnya bisa ikut Abang None gitu, motivasinya tuh apa gitu. Mungkin boleh dari Non Putri coba, silakan. Iya, Oke. Non. Kalau ditanya motivasi, gue juga rada bingung ya. Tapi kalau gue boleh cerita dari awalnya kenapa gue bisa ikut, itu benar-benar unexpected sih. Soalnya gue tuh saat itu, ini gue jadi cerita tapi nggak apa-apa ya. Gak apa-apa dong. Gak Ya, apa-apa. gue tuh, ini kisah awalnya banget, itu gue tuh lagi jalan sama nyokap gitu kan, ke suatu pusat perbelanjaan nih, di bilangan Jakarta Pusat, di Sensi gitu kan. Nah terus nyokap itu lagi ketemu temennya gitu kan, ketemu temennya makan, dan gue misahin diri gitu karena gue mau nyari baju saat itu. Terus tiba-tiba ada 3 orang gitu, dua cewek, 1 cowok itu nyamperin gue, nanya-nanyain mulai dari institusi, umur, terus nanya sosial media. Saat itu gue pakai Instagram kan, dan ternyata mereka itu dari Ikatan Abang None Jakarta Pusat. Dari situ deh baru deh tuh gue daftar. Tapi sebenarnya setelah ditawarin kayak gitu tuh gue belum ada keinginan gitu kan buat ikut Abang None, karena jujur aja gitu, gue sebagai awam cuman nganggep Abang None itu cuma sebagai kontes aja, kontes yang diuji cuman visualnya aja gitu, yang di pertandingan cuman visualnya aja. Tapi ternyata gue salah gitu loh. Setelah gue research, gue cari gue cari di YouTube, lihat finalnya mereka, terus gue cari tahu lagi lebih dalam mengenai Abang None gitu. Gue baru tahu ternyata nggak sekedar itu loh. Baru dari situ, gue mantepin diri buat daftar Abang None Pusat. Oh, berarti berawalnya dari ke-gap abang-abang None di mall ya? Oke, mungkin dari Kak Cila nih, gimana? Kalau gue tuh pertama sebenarnya diajak sama teman gue tuh Abang None Timur angkatan atas. Terus ya udah dijelasin kan kayak Abang None tuh manfaatnya benefitnya gini, terus nanti lo bakal gini. Sebenarnya tuh gue awalnya juga ragu karena gue tuh nggak benar-benar nggak into pageant gitu loh. Gue nggak bisa make up, terus gue juga aduh kan mereka bakalan latihan nari dan juga catwalk gitu kan. Terus gue juga pengetahuan umum gue juga sebenarnya nggak segitunya banget tentang Jakarta gitu kan awalnya. Gue bilang tuh, terus katanya semua tuh bisa dipelajarin, dia bilang gitu.
Yaudah, terus gue juga sempat ngobrol-ngobrol sama None Jakarta Timuran tahun lalu, terus dia nyeritain kalau dari sisi None tuh kayak gini loh gitu. Akhirnya gue research sendiri juga, gue research sendiri Apnon tuh kayak gimana, terus gue mulai nyari berita tentang Apnon atau nggak segala macam Jakarta gitu. Terus ya udah menarik aja, terus gue ikut karena gue merasa itu kayak mencoba hal baru gitu kan. Terus ya udah akhirnya yang tadinya nggak bisa jadi bisa gitu. Berarti awal dari temen ya? Iya, awalnya Zak. dari teman. Tapi berekspektasi kayak gue harus lolos nih atau kayak udah nyoba-nyoba dulu aja gitu. Lebih. Enggak sama sok, bener-bener udah coba aja. Kayak gue juga, jadi tuh waktu itu gue dikasih kayak buklet Abang None gitu, jadi isinya udah semua apa ya, semua pelajaran kayak yang biasanya suka ditanyain atau pokoknya seputar Jakarta deh gitu kan. Terus ya udah gue belajar dari situ, terus gue searching juga. Terus ya udah kayak berbekal pengetahuan yang baru dipelajarin itu, terus ya udah terus ikut aja, terus nambahin teman juga, relasi segala macam. Kalau non-Cika Kalau gimana? non-Cika. Kalau aku, sebenarnya dari kita bertiga tuh kayak semuanya sama deh. Awalnya tuh nggak ada yang benar-benar emang niat mau masuk Apnon. Karena kalau dari aku sendiri, pertamanya tuh aku lagi nge-gym terus tiba-tiba ada senior Apnon dan kebetulan senior FP juga yang tiba-tiba nge-approach kayak nanya-nanyain tentang Apnon, ngejelasin panjang lebar, dan situ sebenarnya aku tuh masih lagi capek gitu, terus tiba-tiba ditanyain tentang Apnon dan kayak oke, aku iya aja di situ dan belum ada kepikiran juga. Terus tiba-tiba pas udah di rumah aku di DM gitu-gitu dan ditanyain terus gimana Non, jadi masuk nggak? Ya udah akhirnya maksudnya nothing tulus juga sih, kayak kalau misalnya keterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Dan dari keluarga juga nge-support kan, jadi ya udah deh akhirnya coba aja. Oh gitu. Berarti dan kalau tadi Kak Putri ke gap di mall, si non-Cika ke gapnya di gym ya? Di tempat gym. Kebetulan banget. Oke. Oh gitu ya. Oke. Terus mau nanya juga nih, kalau tahapan dan proses seleksi, apa aja sih yang dilewatin waktu sebelum jadi Abang None tuh? Kan pasti banyak banget kan tahap-tahapannya. Mungkin beda nggak sih di timur sama pusat? Mungkin boleh sharing nih dari siapa ya? Dari Kak Cila kali ya, timur ya. Setahu gue tuh tiap wilayah beda deh. Kalau misalnya di timur tuh pertama kan isi G-form dulu, pokoknya ada Google Form gitu. Terus nanti kita datang ke seksi pertama. Seksi pertama tuh jadi kayak FGD gitu. Nanti kita sekalian bawa berkas-berkasnya juga yang udah ada berkas-berkas kayak yang dibutuhin dan yang kita harus bawa. Kayak misalnya CV, bawa formulir pendaftaran, bawa foto gitu-gitu. Terus nanti bakal ada FGD tuh. Nah, itu FGD itu isinya 7 orang. Terus nanti kita kayak dilempar topik gitu, topik tentang permasalahan di Jakarta. Nah, nanti kita ngomong satu orang 1 menit. Kayak kita tanggepin tuh tentang isu itu tuh apa. Terus udah kepilih 60 orang. Nanti habis itu kita psikotes 60 orang itu. Nanti dari 60 dipilih 30 dari wawancara one-on-one sama juri. Jadi tuh ada 7 juri gitu. Ntar gue juga lupa apa. Ada pariwisata, kebudayaan, pemerintahan, ada bahasa asing, terus ada psikologi, penampilan, sama satu lagi, marketing. Tuh, terus semuanya one-on-one sama juri. Terus malamnya itu langsung diumumin siapa aja yang lolos 30 besar, 15 pasang. Dari awal berarti yang FGD itu langsung dites public speaking ya secara tidak langsung? Iya. Bener, sebenarnya kayak yang penting tuh gimana kita yakin jawabnya, kayak ya udah pengetahuan kita sama gimana kita menyampaikannya dengan baik. Oke, berarti waktu itu udah sempat ketemu belum Cika sama Kak Cila waktu tahap awal itu? Di awal banget kayak kita udah ketemu kan Kak? Udah, waktu itu tuh FT ngumpul deh, seinget gue. Jadi kayak, ini anak yang kan itu tuh di Hive kan. Terus habis itu anak-anak FT pada ngumpul gitu. Oh gitu ya. Tapi ada beberapa yang kayak, kok ikut gitu. Kayak baru ketemu juga gitu. Sebenarnya tuh pas, gue liat banget pas hari pertama tuh sebenarnya gue telat. Jadi itu jam 7 deh kalau nggak salah ya. Cik ya, lupa deh gue. Terus ada yang udah datang dari jam 6, terus tuh gue belum ngeprint CV, inget banget gue. Terus tuh nggak nemu tuh tempat ngeprint di sekitar situ, terus gue ke Snappy dulu. Setelah akhirnya gue inget banget tuh hari pertama, terus gue datang tuh jam 8, tapi sebenarnya
nggak apa-apa dalam jam segitu, cuman FG-nya kebagiannya belakang-belakang aja gitu kan, jadi lama. Terus ya udah tuh gue dateng, terus gue inget banget pas gue duduk nih, kenalan kan sama sebelah-sebelahnya tuh. Gue cerita nggak apa ya? Sama sebelah sebelah gue, terus lagi kenalan, baru dateng, bawa berkas, kenalan, terus tiba-tiba dipanggil sama MC-nya, tiba-tiba dia nyamperin gue, terus kayak, iya nih, None, kan gue dapet nomor 170 ya kalau nggak salah. Kalau 170, maju yuk kita adu pantun gitu. Gue disuruh pantun dari pertama, bayangin ya. Kayak gue baru datang, terus gue dalam kayak gue ngomong kecil gitu, gue nggak jago pantun, aku nggak jago pantun gitu kan. Terus dia dengar, dia bilang kayak, None harus bisa pantun, None maju-maju gitu. Terus gue benar-benar adu pantun tuh di panggung. Terus kayak gue ngeliat spontan banget gitu bikinnya berarti. Spontan, terus kayak, ya coba Non balas gitu. Terus kayak, dan gue baru dateng gitu, abis deg-degan, belum nge-print CV, terus tiba-tiba gitu. Jadi pengalaman aja seru sih, lucu. Gitu. Kalau Cika mungkin gimana? Paling yang disampaikan Kak Cila sih udah lengkap semua sih, emang tahapannya kayak gitu, nggak ada yang kurang. Tapi kalau aku mau nggak tahu pengalaman waktu mau jadi tahap semifinalis, jadi tuh aku sama kayak Kak Cila, telat juga, seharusnya jam 7, aku datang jam 8, dan itu belum nge-print CV dan ijazah, belum ada kopiannya, jadinya aku pakai ijazah asli pas ngumpulinnya. Kayak itu tahan dulu kan, terus aku minta balikin tuh ke senior, terus dan senior tuh masih ke Kak Cila ya Kak? Iya. Ya, dari situ aku langsung kayak lainan sama DM-an sama Kak Cila. Gue panik, kayak berani banget nih orang bawa ijazah asli gitu kan. Gue megangnya juga panik gitu loh. Juga ya. Mungkin semuanya belum prepare sama sekali. Baru pertama kali pada panik kali ya. Kalau Putri gimana ya di pusat nih? Kalau gue tadi tahapannya agak beda-beda dikit sih tadi sama Timur, sama Cila, sama Cika. Sama non Cila, non Cika ya. Lupa pakai non, harus pakai non. Oke. Tapi kalau gue pas audisi tuh ya, gue untungnya nggak ada lupa nge-print, alhamdulillah gitu, nggak panik. Tapi yang buat gue kaget adalah pas gue baru banget baris, itu belakang gue tuh Kak Resa, Bang Resa Ars. Jadi Ars ya? Tiba-tiba pas gue lagi ngantri gitu kayak, lu bukannya Putri? Langsung kayak gue kaget gitu kan. Karena gue nggak expect bakal ada yang daftar di pusat juga gitu kan. Karena kan jauh dari FT yang Depok gitu kan. Iya. Terus akhirnya tuh gue dari awal gitu gue sama Bang Resa. Kalau di pusat tuh 2 hari berturut-turut. Kalau di timur tuh seminggu ya, jeda seminggu ya? Iya benar, jeda seminggu. Nah, kalau di pusat tuh bedanya 2 hari berturut-turut gitu. Awalnya sih sama, lewat online dulu kan, masukin foto, CV, segala macem. Terus baru deh tuh kita di hari pertama dipanggil buat audisi langsung kan. Gue lupa deh exact partisipannya berapa, tapi kalau nggak salah kayak 200 orangan gitu, sampai akhirnya dibuat sistem kloter gitu kan. Abis dibuat sistem kloter, baru dibagi-bagi per tim gitu, dibuat sistemnya LGD. Kalau tadi Timur, FGD? Jadi, kalau gue LGD itu leaderless group discussion. Nah, di sini yang membedakan itu karena dia leaderless sesuai namanya, jadi dia nggak ada pemimpinnya. Di sini tuh sama dikasih topik juga permasalahan. Waktu itu gue tentang pendidikan di Indonesia yang kurang merata. Terus disuruh paparin dengan bahasa Inggris. Habis itu di sini diujinya itu gimana cara kita ngomong. Kita ngomongnya banyak porsinya, cuman tidak mendominasi. Makanya sistemnya LGD. Terus, di hari pertama ada apa lagi ya? Ada perkenalan juri biasa, pakai bahasa Inggris. Terus malamnya baru diumumin tuh buat 30 orang none dan 30 abang yang lolos menjadi semifinalis. Habis itu, langsung besokannya, ini yang seru sih kalau hari kedua sih menurut gue. Ada deg-degannya, ada serunya. Deg-degannya itu karena kita one on one sama juri gitu kan, sama kayak tadi ditanya satu gitu. Jurinya sama tadi kurang lebih sama Timur. Terus yang serunya adalah di pusat itu ada saat kita unjuk bakat gitu di hari kedua. Nah di sini apa nih bakat ini? Pantun. Enggak. Nah di sini tuh orang pada prepare-nya, wow, ada yang
bawa macam-macam. Ada yang jago ngelukis, dia bener-bener bawa lukisan gede gitu. Gue sampai kayak kaget, wow. Gitu. Nah, gue expect-nya kan kayak bakal semua orang nampilin bakatnya kan, tapi ternyata enggak. Yang nampilin bakatnya itu cuman beberapa orang aja yang dipilih gitu. Kebetulan gue apes, jadi dari 2 orang ya 2 orang yang suruh nunjukin bakat, gue kepilih salah satunya. Wah, gila banget sih. Akhirnya gue ya udah modal pede aja. Dia kan bawa ukulele. Enggak, gue bawa ukulele. Karena gue main ukulele, udah ini kan selesai. Tapi ada kejutannya lagi. Di samping juri yang nyuruh gue tampil, itu ada piano. Akhirnya gue suruh main deh tuh pianonya. Akhirnya ya udah gue main benar-benar impromptu, gue nggak tahu lagu apa, ya udah gue mainin aja. Habis itu baru deh dikasih pengumuman malamnya, dan alhamdulillah keterima gitu. Alhamdulillah. Oh gitu ya. Tadi yang di pusat lebih itu ya, bahasa Inggris. Kalau di timur pakai bahasa Inggris juga nggak nih kira-kira? Kalau di timur tuh ada sebenarnya perkenalan. Jadi tuh pas FGD kan perkenalan tuh seorang-seorang. Jadi tuh bebas sebenarnya bahasa apa aja. Ada yang bahasa Prancis, ada yang bahasa Jepang, ada yang bahasa mana-mana. Tapi gue bahasa Inggris aja biar kayak ya udahlah, nggak usah ribet-ribet ngesannya. Terus sebenarnya timur tuh juga ada unjuk bakat itu, cuman jadi nggak dikasih tahu kalau unjuk bakat gitu. Tapi biasanya jadi kayak seniornya ngebocorin gitu. Tiap tahun tuh biasanya suka disuruh gitu. Jadi pada ada yang bawa pada nyiapin ya? Iya, pada nyiapin. Ada yang bawa color guard gitu, yang mau main color guard gitu. Terus gue waktu itu bawa gitar. Tapi pas gue di juri penampilan tuh, gue kan udah bawa gitar nih. Terus ada disuruh main gitar, tapi habis itu gue disuruh catwalk. Jadi coba dong kamu berdiri jalan dari situ sampai sini. Terus kayak, disuruh catwalk gue. Tegang juga. Jangan aja biasa ya, habis main gitar tuh, saya coba catwalk. Kayak agak panik dikit sih, tapi semuanya kayaknya sih mayoritas disuruh catwalk sih. Tapi kalau misalnya unjuk bakat itu nggak semuanya disuruh. Oke. Terus nih, kan tadi dari ceritanya kayaknya proses seleksinya tuh ngambilnya malam gitu kan, kayak jam-jam malam gitu. Terus setelah lolos pun ada karantina yang pasti makan waktu juga. Nah itu gimana tuh? Kegiatan pas karantinanya tuh seperti apa dan berapa lama? Terus dengan kuliahnya gimana nih? Apakah kuliahnya jadi terhambat atau gimana? Boleh dari Non-Cika nih. Jadi aku dulu ya. Kalau misalnya sebenarnya bukan karantina sih, karena kita masih ada pulang pergi gitu, masih ke rumah, nggak stay di gedung wali kotanya. Dan kalau misalnya untuk bagi waktu tuh, kalau misalnya di Apnon Timur tuh ada list kegiatan gitu, dan itu diurutin dari urgensitasnya. Jadi misalnya ada yang bintang 2 sama bintang 3, dan bintang 2 tuh misalnya lebih urgensitasnya lebih sedikit daripada yang bintang 3. Jadi kalau misalnya yang bintang 2 bukan yang nggak penting sih, cuma kayak skala prioritasnya. Misalnya dalam hari itu waktu itu ada praktikum juga, dan jam 4-nya tuh ada kegiatan di Apnon. Jadi tuh pilih yang mana. Kalau waktu itu sih aku pilih yang praktikum, dan kalau nggak salah waktu itu hari itu tuh apa ya Kak? Ini ya di Mustika Ratu nggak sih Kak Cila? Iya, pokoknya waktu itu kayak ada sosialisasi apa sih, pokoknya kelas di Mustika Ratu, dan waktu itu aku nggak ikut di Mustika Ratu karena praktikum kan. Terus juga malamnya tuh karena masih maba waktu itu, jadi malamnya tuh ada sponsoran, supporteran. Jadi supporteran. Dan hari itu kayak ya udah ikut supporteran. Dan kalau hari-hari lain sih paling kayak cuma kalau kelas ya ikutin kelas, dan kalau misal berusaha bisa mungkin tuh kalau misalnya kelas tuh merhatiin dosen, jadi biar nggak missing out gitu dalam pelajaran-pelajaran. Terus minta teman juga buat dibantuin, dan kalau misalnya waktu-waktu senggang paling kayak banyak latihan tentang Apnon gitu. Dan kalau misalnya kelas emang kelas aja gitu, jangan kayak fokus ke yang lain. Kalau aku sih paling gitu. Karena emang kalau pas maba kan juga mata kuliahnya masih yang SMA, cuma lebih advance gitu kan, jadi masih bisa keep up gitu sih. Terus tadi yang di Mustika Ratu berarti ikut atau nggak ikut tuh? Nggak ikut. Nah itu kalau nggak ikut ada konsekuensinya nggak apa-apa gitu?
kalau misalnya kelas-kelas yang urgensitasnya minim sih nggak apa-apa kalau nggak ikut, asalkan ada alasan yang lebih penting gitu. Wah, oke. Kalau non putri nih, gimana nih? Wah, kalau ini berarti bagi waktu maksudnya ya? Wah, ini Iya. bagi waktu ini masih jadi PR sih buat gue. Soalnya, gimana ya, manusia kan cuma punya 24 jam gitu. Terus, kemarin tuh fokus gue tuh ada tiga bahkan gitu. Kuliah, apnon, sama sekolah musik. Mau gak mau harus ada yang dikorbankan kan. Akhirnya, gue tuh ngorbanin sekolah musik gue, dicutiin dulu, sama waktu tidur. Soalnya, pas karantina itu benar-benar nggak ada sebutan Sabtu Minggu. Jadi dari Senin ketemu Senin lagi. Nggak ada libur, nggak ada istirahat. Jadi kayak benar-benar sangat-sangat padat gitu. Dan Tiap hari banget gitu. tiap hari banget dari pulang kuliah sampai larut malam lah pokoknya gitu. Dan terus gue tuh sejujurnya ya sempat keteteran juga sih buat kuliah gitu kan. Tapi untungnya teman gue tuh ada yang bantuin gitu, kayak misalnya tipsen gitu. Tipsen, terus itu pasti kan kayak gitu. Kalau nggak gue nggak survive guys, gimana gitu. Iya. Itu kalau misalnya ada kelas yang bisa ditipsenin, tapi kalau misalnya nggak ada satu kelas yang ada kuisnya, untungnya dosen sipil itu suportif sih. Waktu itu gue pernah lagi kuis Maxol. Itu kan kuis gitu. Tapi di saat yang bersamaan, gue ada kegiatan apnon juga yang nggak bisa ditinggalin. Bener-bener nggak bisa lah gitu. Akhirnya, gue minta sama dosennya, gue ngelobi gitu kan. Bu, kira-kira boleh nggak? Waktu itu dosennya Bu Jess. Gue ngelobi, Bu, saya ada kegiatan apnon. Gue kan udah takut kan. Aduh, nih kayaknya ini nggak bakal deh gitu kan. Soalnya kegiatan di luar kuliah. Ternyata sebaliknya guys, Bu Jess malah ngebolehin gue, oh ya udah Putri, nanti kamu susulan aja ya gitu. Kayak gue langsung, alhamdulillah gitu. Baik banget, gue kaget banget loh, kayak wow, suportif sekali dosen kita gitu. Akhirnya gue tinggal ngasih surat izin dari Disparekraf, langsung kasih, udah gue susulan deh abis itu. Gitu. Oke. Tapi bisa kuisnya? Bisa? Oh bisa, nggak tahu sih. Pede doang. Oke, sekarang Kak Cila nih, gimana nih? Gue tuh sebenarnya yang paling masih membekas banget tuh gara-gara kan kalau ini namanya pembekalan kan, kalau misalnya ini bukan, jadi nggak karantina, pembekalan kalau di upload. Nah itu mulainya tuh kadang jam 4, kadang jam 5, tapi batas tolerir izin itu cuma 2 jam setelah mulai. Jadi misalkan mulai jam 4, terus kita harus nyampe tuh jam 6. Nah sedangkan tuh ada kelas yang kelar tuh jam setengah 6. Sedangkan dari Depok ke Wali Kota tuh sejam 45 menit gitu kan. Jadi izin keluar duluan, terus habis itu langsung tuh ngebut sampai Wali Kota, dan itu benar-benar ganti baju, make up di mobil tuh kayak udah bisa, udah jago sekarang make up di mobil, kayak goyang-goyang pakai bulu mata tuh di mobil gitu kan. Terus kayak pakai ngalis segala macam, terus ganti baju. Kan kalau misalnya kita pembekalan tuh kita harus pakai baju formal kan, harus pakai rok, harus pakai jas gitu-gitu. Terus ya udah, jadi udah terlatih gitu. Sebenarnya ada barengan juga sih ya. Jadi kan anak FT tuh ada nggak dikit kan, jadi ada beberapa juga dari DPI juga ada. Jadi suka berangkat bareng juga dari FT ke tempat pembekalannya ke Wali Kota. Sama juga kan karena ada kelasnya jam setengah 6 atau jam 6, minta surat dispen juga dari Disparekraf sama. Jadi waktu itu tuh gue banget sekali izin ke Pak Nyoman, tapi Pak Nyoman tuh baik banget ya. Jadi dari awal kelas nih, malaikat banget Pak Nyoman. Iya, malaikat banget kan dia kayak, Pak saya mau izin Pak, izin duluan. Gue izinnya waktu itu bahkan jam setengah 5 gue izin, karena kan ganti baju segala macam. Iya sih. Karena baik banget kayak angel gitu kan. Saya udah, Pak izin setengah 5 mau ada kegiatan, gue jelasin tuh abang None ini. Oh iya boleh bagus, nanti kamu keluar duluan aja gitu. Malah bagus. Mantap, iya bagus ini kamu jadi abang None ya sekarang gitu. Sekali mantap Pak gitu. Terus kalau misalnya di timur, dia sebenarnya banyak kelas ya, ada kelas materinya diisi sama juri, sama narasumber juga. Terus ada kelas atribut tuh yang kayak 15 menit harus make up, cepol, sama pakai kain tuh. Terus ada kelas, gitu. Ya ada kelas Q&A. Kelas Q&A tuh kita sama abang kita nanti ditanya-tanyain gitu sama senior biasanya. Terus ada kelas kelas public speaking, kita bikin teks, terus kita presentasi di depan orang. Terus ada apa ya? Kelas nandak sih paling seru. Yang ditunggu sama semua orang kelas nandak. Nandak tuh kelas nari gitu.
Jadi kayak rasanya buat persiapan malam final sih, harusnya persiapan malam final, tapi karena nggak ada, nandaknya buat pengetahuan kita aja bersama. Oh, jadi udah belajar tapi nggak dipakai tuh ya, nari nandak gitu? Kita nandak di malam inaugurasi. Ya semuanya pada nandak. Tapi Aku nonton udah sih. berapa lama ya? Aku nonton waktu itu. Timur berapa lama ya Oh karantina? iya, Karisma nonton. Baru 2 minggu. Iya. Iya, dan tadi. Hah? Baru Demi 2 minggu. apa? Timur baru 2 minggu kan, Cik ya? Baru 2 minggu. Iya kan, baru 2 minggu kita. Emang Pusat pusat juga oh soalnya kan Timur ada gap seminggu kan, yang tadi itu yang di awal. Pusat kan langsung ya? Bedanya, gue tuh udah 1 bulan, gue tinggal 4 hari lagi final. 4 hari lagi lebih gue just lagi. kelar. Gue Gue udah siap. Maksudnya, sebenarnya gue sedih juga sih ya. Tapi mau gimana lagi kan turun peraturan dari pemerintah tentang itu kan, COVID itu. Tapi ya, maksudnya udah persiapannya udah matang banget. Gue ya, tapi sedih sih kalau bahas itu, gimana dong. Tapi gue ada cerita lucu kalau buat berangkat ke pembekalan. Apa-apa? Jadi tuh Apa tuh? gue kan kalau berangkat ke pembekalan kan maksudnya kalau nggak naik mobil, kalau nggak naik angkutan umum kan. Tuh gue pernah angkutan umum bisa gue ambil tuh MRT, soalnya deket kan turunnya, turun di samping GI situ, langsung naik Gojek aja gitu. Sedangkan kalau di pusat itu kita kalau mau karantina gitu tuh udah harus makeup none, cepol, kain dari atas sampai bawah gitu. Gue habis kuliah gitu kan. Kelas gue kelar jam 5 gitu. Gue tuh harus nyampe di sana tuh jam 6:30. Sedangkan macetnya lo tahu kayak apa gitu kan, kayak dari Depok sampai Monas udah kayak neraka gitu macetnya. Nah, akhirnya karena gue udah nggak sempat lagi ke rumah gitu, akhirnya ya udah pede gue udah nyepol aja tuh di MRT diliatin semua masyarakat. Gue sumpah itu gue malu banget. Itu sendiri banget. Gue sendiri banget karena iya, karena jadwalnya beda sama anak UI kan. Anak UI yang pusat juga yang di UI itu beda jadwal sama gue. Gue kebetulan dapat kelas yang malam gitu. Terus udah gue nyepol bener-bener dari muka gue bare face sampai bermake up, lipstiknya cepol. Wow. Bilangan banget sih tuh. Sampai wali kota gue pakai kain. Udah kelar. Gitu. Malu banget sumpah. Kayak ada yang videoin gue nggak tahu. Masuk ke Lambe Tura jangan-jangan. Jangan-jangan. Ya, ada nona Jakarta Pusat make up di MRT gitu. Wah, gila sih. Kita enak ya kecil, kita cuma pakai office attire doang kan, nggak usah. Iya, kita kalau Timur tuh datang attire, jadi tuh biasanya ya abis istirahat tuh baru ganti baju yang buat nari gitu-gitu, yang make up none full. Gue dari awal mau Q&A, mau apa juga semua none. Kalau pembekalan yang kayak juri gitu baru itu di hari Sabtu atau Minggu. Makanya tadi gue bilang gak ada libur karena Sabtu Minggu buat pembekalan. Berarti itu 24/7 pakai makeup terus dong ya? Iya, itu parah banget sih. Breakout nggak muka kalian none-none? Parah, kayak kaget deh kulit gue tiba-tiba di make upin tiap hari. Rambut gara-gara dicepol terus disasak gitu kayak rontok. Ini jadi nakutin orang-orang yang nonton yang pengen jadi none nih. Oh enggak, jangan. Tapi seru. Tapi benar-benar meningkatkan skill lo dalam cepat melakukan segala hal gitu. Iya, 15 menit udah jadi. Iya. Dalam keadaan Jadi terbiasa makeup cepet ya. Makeupnya jadi. Dan tadinya nggak bisa make up, gue sampai udah bisa 15 menit make up kelar gitu. Terus mau nanya nih, sebenarnya tadi kan udah dijelasin sedikit sama Kak Cila di awal tentang tugasnya Abang None kan. Tapi mau nanya lagi nih, sebenarnya tugasnya Abang None tuh apa sih lengkapnya gitu? Putri deh, boleh deh tugas Abang None. Abang None, apa ya? Tugas Abang None kan sebagai duta pariwisata ya, tapi kalau yang itu main utamanya gitu ya, perpanjangan tangan pemerintah gitu simpelnya. Tapi kalau yang gue tangkap ya, Abang None itu sebagai mempromosikan juga ke generasi muda gitu, memperkenalkan kebudayaan Betawi ke generasi muda. Karena lo ngerasain gak sih misalnya ulang tahun Jakarta nih gitu, Abang None kan emang berperan gitu kan situ, kayak nemenin gubernur lah atau gimana. Tapi beda lagi ceritanya kalau misalnya kita nge-snapgramin gitu, diri sendiri gitu, kayak, ih, lagi di sini nih, di mana gitu. Pasti ntar followers kita gitu, kayak teman-teman yang umurnya sebaya bakal kayak, oh, sekarang lagi ini, ada acara ini, ya bakal jadi aware gitu loh sama budaya Jakarta. Kalau menurut gue, itu sih kayak targetnya Abang None itu sebenarnya kayak ngenalin juga ke generasi muda gitu, selain mempromosikan pariwisata Jakarta itu.
Influencer Mungkin ya ini berarti ceritanya influencer budaya Jakarta. Jakarta gitu. Ya, bisa dikatakan gitu. PR gitu, public relation gitu. Bisa. Mungkin mau ditambahin sama Kak Cila atau Cika? Kalau menurut aku sih paling Apnon itu tugasnya ya selain duta pariwisata tuh kayak sebagai jembatan antara pemerintahan sama ya itu millennials untuk apa sih promosiin pariwisata Jakarta, misalnya apapun yang kayak baru nih dari Jakarta kayak contohnya ada regulasi baru atau apapun pokoknya everything about Jakarta sih. Oke. Kak Cila mungkin mau ditambahin? Sama Putri sama Cika. Sama paling, kan kita kan setelah inaugurasinya yang namanya penugasan kan. Jadi kayak penugasan ini kita ngedampingin wali kota, atau enggak nanti misalkan ada event-event yang di held sama Parekraf, nanti kita harus siap misalkan jadi MC atau enggak kita jadi pengisinya gitu-gitu sih paling. Yang tentang kebudayaan sama pemerintahan ataupun pariwisata Jakarta. So tadi kalau misalkan ada event-event di Jakarta kita datang gitu.